pertama kita masuk ke aplikasi Evius. Ini adalah aplikasi Eviusnya. Kemudian kita langsung memasukkan datanya, dia sudah ada di sini. Ya, sudah muncul seperti ini. Kita langsung memilih satu-satu, review, kemudian unit root test, dan klik OK. Ya, ini merupakan uji stasioner yang pertama pada variabel inflasi. Kemudian langkah selanjutnya juga sama, tapi pilih yang liar. Oke. Ini merupakan data stasioner yang kedua untuk variabel miliarnya, untuk jumlah uang beredarnya. Dan kemudian pilih SBI, pilih view, unit rate test. Oke. Berikutnya, karena ketiga data ini belum ditemukan dia stasioner atau tidak, jadi kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kita harus melihat bagaimana first difference-nya. Nah, untuk mengetahui first difference-nya, kita harus memblok dulu ketiganya. Ya. Quick estimasi VAR, kemudian kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini, inflasi, kemudian M1 miliar rupiah, kemudian SBI. Ya, seperti ini. Oke, nah dia muncul data seperti ini. Kemudian kita klik view, log struktur, dan pilih R root table. Nah, di sini kita melihat bagaimana data tersebut stasioner atau tidak dari dua kalimat yang ada di bawah ini. Jadi kalau misalnya datanya sudah stasioner, berarti akan muncul kalimat seperti ini, yaitu no root lies outside the unit circle dan var satisfies the stability condition. Ya, selanjutnya kita menuju ke workfile. Pilih ketiga ini, inflasi, miliar, dan SBY. Kemudian kita klik kanan, open as var. Oke. Nah, dia akan muncul data seperti ini. Kemudian kita pilih view, log struktur, kemudian log rank kita kriteria. Nah, di sini dia akan menyuruh untuk memilih panjang layaknya, dan saya memilih 6. Dia akan muncul data seperti ini. Kemudian dari data ini kita klik view. Ini untuk masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kointegrasi. Kita pilih co-integration test, kemudian klik OK. Ya, dia akan muncul seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Kita kembali ke yang tadi, yang untuk SVAR. Oke. Ya, setelah itu kita pilih Pro, Make Model. Ya, dia akan jadi seperti ini.
Nah, setelah kita temukan data seperti ini, kita pilih solve di dalam datanya, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul PU-nya. Untuk membedakannya kita bisa melihat di belakangnya ada tanda 0, itu merupakan PU dari ketiga variabel tersebut. Selanjutnya kita kembali ke model var yang ini. Kemudian kita klik view. Kemudian kita pilih impulse response. Kemudian klik OK. Ya. Ini merupakan contoh datanya, grafik output data impulse response-nya. Nah, kemudian berikutnya kita klik lagi di view, kemudian pilih variance decomposition, klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Ini merupakan output dari variance decomposition. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke work file-nya, kemudian kita pilih ini inflasi miliar dan SBI, klik kanan, open as group. Ya, dia akan muncul data seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita klik view, ya seperti ini, pilih yang Granger causality. Ini kita sudah masuk di langkah selanjutnya, yaitu untuk menentukan kausalitasnya atau keseimbangan. Ini dia sudah masukkan lagnya 6. Ya. Ini akan muncul data seperti ini. Nah, di sini sudah merupakan akhir dari proses pengolahan data ini. Jadi kesimpulannya dari data ini, dimana yang pertama itu variabel miliar atau JUB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi inflasi atau INF, dan begitu pula sebaliknya INF tidak mempengaruhi JUB atau jumlah uang beredar yang dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masingnya lebih besar dari 0,05. Nah, dimana untuk yang miliarnya sebesar 0,99 dan JUB-nya sebesar 0,94. Nah, di sini dia menerima 0, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas apapun antara kedua variabel tersebut, yaitu variabel jumlah uang beredar atau JUB di sini dalam miliar rupiah dan INF atau inflasi. Nah, yang kedua, yang ini variabel SBI secara statistik mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel inflasi, yaitu dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, artinya tolak H0, dan sebaliknya inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap SBI dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,15 atau lebih besar dari 0,05. Nah, dari uji ini menyatakan bahwa ada hubungan kausalitas atau timbal balik dari kedua variabel ini. Nah, yang ketiga adalah variabel SBI secara statistik mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel JUB dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu 0,52. Artinya terima H0, sedangkan JUB juga secara statistik tidak mempengaruhi SBI dibuktikan dengan probabilitas yang lebih besar dari 0,05, artinya terima H0, yaitu 0,12. Sehingga kesimpulannya adalah kedua variabel ini tidak memiliki hubungan atau tidak terdapat hubungan kausalitas atau timbal balik. Nah, itu merupakan kesimpulan dari analisis data time series ini. Terima kasih.